Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekanan semua, rekan-rekan semua, saya mau mempresentasikan eh, karya saya, yaitu di sini tentang sistem manajemen untuk perusahaan developer. Dalam hal ini developer perumahan ya. Jadi di sini tampilan awal. Ini halaman awal. Ini selamat datang di Developer Management System, sebuah sistem manajemen perumahan, marketing, dan keuangan. Untuk masuk ke dalam, maka kita harus login dulu ya dengan mengklik di tengah ini yang biru login untuk melanjutkan atau di atas ini ada tulisan kecil ini login ini juga bisa untuk digunakan sebagai pintu masuk di aplikasi ini. Pertama-tama mari kita klik dulu login untuk melanjutkan. Ketika diklik, maka di sini akan muncul username. Username-nya apa saja, itu kita bisa coba masukkan di sini. Dalam hal ini, agar lebih mudah, ya, saya akan masukkan sebagai admin, karena di sini eh, fleksibilitas user admin itu lebih luas daripada eh, yang lainnya. Jadi dengan pemakaian user admin, saya bisa perlihatkan fitur-fitur yang sudah saya siapkan untuk aplikasi ini. Ya, ini admin, passwordnya 12345. Ya, di login. Nah, di sini kemarin eh, rekanan ada yang meminta aplikasi dengan eh, fasilitas yang memudahkan beliau untuk melihat perkembangan dari bisnisnya. Jadi dia pengen tahu hari per hari total penerimaan barang itu berapa loh. Terus kemudian total pengeluarannya berapa sehingga saldonya dapat berapa gitu. Nah, ini begitu tadi login langsung masuk ke tampilan ini yaitu untuk dashboard istilahnya, dashboard manajemen. Di situ ada keterangan total penerimaan dan total pengeluaran sehingga saldonya berapa ketahuan juga. Ini real time, sesuai dengan eh, transaksi yang sudah terjadi dalam perusahaan developer ini. Ya, kembali lagi ini ada fasilitas dashboard ya yang memudahkan pemantauan perkembangan perusahaan day by day bahkan menit per menit. Di sini di atas ada navbar istilahnya. Navigasi bar. Bar itu sebuah garis gitu ya. Kemudian navigasi di sini artinya apa? Kita bisa mau menavigasi aplikasi ini mau kita buka yang mana gitu. Di sini ada fasilitas untuk admin, ada owner, ya, ada marketing, ada finance atau keuangan dan produksi. Sebetulnya kemarin permintaannya kan dari eh, rekanan hanya marketing dan finansial ya, tapi tentu akan sangat nanggung ketika kita hanya mempersiapkan di sisi itu saja, karena pasti akan berkembang. Bahwa nanti akan dipakai peluang ini, monggo. Kalau enggak juga tidak ada masalah. Admin di sini fasilitasnya ada setting user dan setting server. Kemudian ada owner. Owner ini untuk membuat sebuah visi ke depan perusahaan perumahan ini mau membuat perumahan apa lagi. Jadi misalnya sekarang sudah punya 13 perumahan gitu, maka mau nambah satu, dua, tiga boleh langsung di fasilitas owner ini. Dan fasilitas owner ini hanya bisa diakses oleh admin dan kemudian owner itu sendiri. Yang lainnya marketing, finansial, finance, ya maaf, kemudian produksi, itu tidak bisa masuk ke fasilitas owner ini. Jika klik fasilitas owner ini adalah, yaitu misalnya perumahan ya, ada dua fasilitas perumahan dan klaster. Ini kita klik fasilitas perumahan, di sini akan terlihat ini nama-nama perumahan yang sudah kita kelola. Begitu. Nah, seumpama misalnya, ya,
kita mau membuat satu perumahan lagi, kebetulan dapat lahan besar di daerah Arjasa misalnya. Kita mau bikin perumahan baru namanya Arjasa Indah misalnya gitu. Saya nggak ngerti sudah ada apa belum. Kita misalkan saja di Arjasa Indah kita punya lahan berapa? Misalnya kita punya lahan 10 hektar gitu misalnya. Ya, terus saja 10. Kemudian lokasi di mana di Arjasa misalnya gitu. Kita tinggal simpan. Disimpan kita lihat langsung di sini. Ini akan terrecord Arjasa Indah luas ini harusnya 10 HA ya, bukan meter persegi ya. Nanti bisa diedit itu. Kemudian lokasi di Arjasa. Tuh. Mau bikin lagi setelah Arjasa dapat ternyata di daerah Wuluan dapat bikin Wuluhan Asri misalnya gitu. Luasnya berapa? Oh, dapat di sana 15 hektar. Lokasi di Wuluhan, ya kita tinggal ketik aja dan kemudian kita simpan. Nah, jadi ini fasilitas yang hanya didapat, yang hanya bisa diakses oleh owner. Setelah ini kita masukkan, maka kita bisa kembali lagi ya, masuk ke menu yang lain. Menu owner itu ada lagi selain perumahan adalah cluster. Dari perumahan yang sudah kita bentuk tadi atau kita rancang tadi, itu kita bisa merancang lagi dalam perumahan itu ada berapa klaster. Misalnya tadi kita masukkan apa tadi? Oh, ini Arjasa Indah, gitu kan? Arjasa Indah. Kita di situ ada klaster apa? Klasternya misalnya klaster Hollywood misalnya. Ya. Kemudian jumlah rumah berapa? Rencana kita ini hanya rencana saja, bisa bisa lebih bisa kurang. Misalnya klaster Hollywood ada 50 unit misalnya. Kita simpan. Begitu simpan kita lihat di sini ada nih Arjasa Hollywood 5 sudah tersimpan dalam server yang setiap saat bisa diakses. Kembali lagi dari tetap di Arjasa Indah tadi bikin klaster apa lagi? Ya, misalnya klaster Manhattan, Manhattan misalnya, biar keren walaupun di Arjasa ya. Ini jumlah rumah ada 70 misalnya. Kita simpan. Kita masuk langsung di sini. Ya, lagi misalnya yang lain, Puluhan Asri. Puluhan Asri misalnya klasternya klaster apa? Nama-nama gunung misalnya, Semeru misalnya gitu ya. Jumlah rumah ada 75. Ini karena apa? Untuk apa perumahan-perumahan subsidi ya. Misalnya begitu. Terus kemudian lagi Wulan Asri. Misalnya ada nama klaster yang lain. Semeru ada apa eh, Rinjani misalnya gitu. Jumlahnya 150 unit kita simpan. Ini semua langsung tersimpan dan sangat mudah. Data ini menjadi master untuk bekerja selanjutnya bagi marketing maupun finansial maupun finance atau keuangan untuk menggunakan data ini. Ini akan tersimpan terus dan bisa diakses kapan saja. Ya, kita kembali lagi ke desktop awal, ya, dashboard awal. Tadi marketing, tadi owner, ya. Selanjutnya adalah marketing. Di marketing ini ada fasilitas untuk database customer, database rumah. Setelah tadi ada cluster, ada perumahan, ada cluster. Kemudian ada rumah. Rumahnya ini blok apa, nomornya berapa sampai berapa. Itu nanti akan ada di sini. Kemudian ada pemesanan. Nah, ini kelebihan dari aplikasi ini adalah bahwa marketing bisa menggunakan aplikasi ini di mana saja dan kapan saja. Karena ini aplikasi adalah online. Mau diakses selama ada jaringan internet, pakai HP, pakai laptop, itu bisa. Ya. Ini pertama kita misalnya customer. Customer, ya, eh, kita mau nambah customer baru. Customer yang dimaksud adalah orang yang harus kita layani, baik dia akan pesan maupun hanya
sekedar rencana atau hanya sekedar bertanya-tanya, itu tetap customer kita. Bahwa dia nanti deal atau tidak kemudian itu lain